Banyumas. Hari ini kita akan jalan-jalan berziarah ke makam pendiri Banyumas, yaitu Raden Jaka Kaiman. Oke, Bantir Plesir, hari ini kita akan berziarah ke makam pendiri Kabupaten Banyumas yang kita kenal sebagai Raden Jaka Kaiman. Meskipun sebetulnya kita tidak tahu siapa nama aslinya, karena konon Kaiman itu juga hanya sebuah nama sebutan, bahwa tokoh ini disebut Kaiman karena dikenal sebagai Jaka atau pemuda. Kaiman itu adalah yang beriman. Jadi sosok pemuda yang beriman jadi disebut Joko Kaiman. Assalamualaikum. Dulu pada waktu tahun 99 saya pernah berziarah ke sini, kondisinya belum serapi ini. Jadi masih banyak makam-makam warga yang dimakamkan di sini. Tapi hari ini kita sudah tidak melihatnya karena sudah diplaster dengan beton. Menurut saya, Pak Firman, tahun berapa ini kok makam-makam hilang dari pelataran makam Joko Kaiman? Kalau tidak salah itu sekitar tahun 2000 kita lihat. Ini prasasti pertama yang dibikin oleh pemerintah Kabupaten Banyumas ketika hari jadi Banyumas disepakati 6 April 1582. Jadi hasil kesepakatan pada waktu itu hari jadi Banyumas adalah 6 April 1582, diputuskan tahun 1990. Tapi setelah 25 tahun dikaji, kemudian latar itu kita ganti atau diganti oleh pihak pemerintah Kabupaten Banyumas. Perubahan dari 6 April menjadi 22 Februari 1501. Hasil perubahan ini salah satu yang menjadi sumber adalah Babad Banyumas Kalibening. Kalibening itu adalah nama salah satu dusun di Desa Dauhan yang diambil dari tokoh yang bernama Mbah Kalibening, yang menurut cerita rakyat Mbah Kalibening itu adalah murid dari Sunan Ampel yang bernama Kalingga Jati, yang kemudian menjadi menantu dari Adipati Gala-Gumbala, Adipati Selarong. Tapi karena tidak mau menjadi adipati, beliau Mbah Kalibening itu pindah ke sebuah dukuh yang sekarang bernama Kalibening, yang berada di sebelah barat Kadipaten Selarong. Jadi penamaan Banyumas, penamaan dari Selarong berubah menjadi Banyumas, itu adalah peristiwa ketika Mbah Kalibening atau Kalingga Jati menancapkan tongkat pusaka di alun-alun Selarong dan mengeluarkan air, dan sejak itulah nama Selarong berganti menjadi Banyumas. Dan hari jadi Banyumas sekarang sejak 2015 kita peringati di setiap tanggal 22 Februari. Ini adalah makam dari pendiri Kabupaten Banyumas. Di dalam Babad Banyumas dijelaskan tentang nisan ini. Ini adalah nisan dari Mbah Joko Kaiman yang dibangun oleh cucunya. Jadi dalam Babad Banyumas Giriamajan dituliskan bahwa pada suatu hari keturunan Banyumas yang menjadi patih di Yogyakarta, yaitu Daniel Jogujuk, ziarah ke makam beliau, ke makam Mbah Joko Kaiman. Nah, pada waktu itu ternyata kondisinya itu kurang begitu bagus, sehingga akhirnya Patih Jogja itu menyurati ke Banyumas, ke Bupati Banyumas pada waktu itu, Pangeran Ganda Subrata, untuk merehab makam ini. Nah, ternyata ditemukan bahwa makam ini ada penanda kapan tahun dibuatnya nisan ini. Yang pada waktu itu Bupati Banyumas Ganda Subrata itu caranya membaca tulisan ini itu dengan bubur kertas
bubur kertas ditamplokkan ke sini. Nah, setelah bubur kertas itu membentuk tulisan, dicopot, kemudian oleh Pangeran Ganda Subrata, oleh Bupati Banyumas dikirimkan ke Jakarta, ke Museum Nasional yang pada waktu itu masih zaman Belanda, dan dibaca oleh ahli tulisan Jawa, oleh Profesor Purbo Caroto. Ternyata ini adalah tulisan yang berbunyi mukaning paningal retuning bumi. Jadi ini adalah Candra Sengkala ketika dibuatnya nisan ini, yang itu ternyata dibikin oleh cucunya, yaitu cucu Mbah Joko Kaiman yang kita kenal sebagai Bupati Banyumas ketiga, yaitu Ngabei Kaliketuk, anak dari Ngabei Jana. Jadi beliau ini dalam upacara sadranan mengenang mertuanya, mengenang leluhurnya, itu membangun makam ayahnya Ngabei Jana dan juga makam mbahnya, yaitu kakeknya Mbah Joko Kaiman. Nah, setelah ini kita akan berziarah ke makam putranya Joko Kaiman, yaitu Ngabei Jana dan Ngabei Kaliketuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi lainnya, yaitu makam keturunan Joko Kaiman. Jadi dari Ngabei Jana sampai dengan keturunan terakhir Raden Joko Kaiman yang menjadi Bupati Banyumas, yaitu Tumenggung Yudho Negoro V. Mari kita ziarah.